Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Saiful, SEMSI PhD AK, selaku Ketua Penguji dan Dosen Pembimbing. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Husaini, SEMSI AKCA-CRP, selaku Dosen Penguji 1. Yang terhormat Ibu Nikmah, SEMSI AKCA, selaku Dosen Penguji 2. Dan yang terhormat Ibu Feni Marieza, SEMAK, CERT-BV, selaku Dosen Penguji ketiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Inklusi Keuangan Digital, dan Modal Intelektual terhadap Kinerja Perbankan di Indonesia dan Malaysia. Perkenalkan, nama saya Rita Rahayu dengan NPM C1C018115. Adapun pokok pembahasan saya yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Langsung saja, penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya kinerja perbankan yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian operasional perbankan. Namun faktanya, pencapaian operasional perbankan seringkali menunjukkan tingkat yang belum stabil. Hal tersebut dapat dilihat dari profitabilitas perbankan yang dari tahun ke tahun belum stabil. Hal ini dapat dilihat dari data bahwa laba yang dihasilkan di perbankan Indonesia dan Malaysia ini masih mengalami tingkat yang tidak stabil. Selanjutnya, ketidakstabilan kinerja dapat dilihat dari penyaluran kredit yang berfluktuasi. Hal tersebut dapat dilihat dari data bahwa perkembangan kredit yang disalurkan di Indonesia dan Malaysia ini masih mengalami tingkat yang tidak stabil, terutama di tahun 2020. Selain itu, tingkat kinerja yang tidak stabil dapat juga dilihat dari tingkat efisiensi perbankan, di mana efisiensi perbankan ini merupakan salah satu faktor yang menentukan kinerja, di mana jika tingkat efisiensi perbankan mengalami kenaikan, hal tersebut akan berdampak terhadap kinerja perbankan. Dari adanya fenomena ketidakstabilan kinerja tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti inklusi keuangan, inklusi keuangan digital, dan modal intelektual. Penelitian Ahmed dan Malik tahun 2019 menyatakan bahwa ternyata ada hubungan positif antara tingkat inklusi keuangan terhadap stabilitas kinerja perbankan. Namun, penelitian USMA tahun 2017 ini, inklusi keuangan ternyata tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja. Begitu juga penelitian Bana dan Alam tahun 2021 yang menyatakan bahwa inklusi keuangan digital ini berdampak positif terhadap kinerja perbankan. Penelitian Siarwit tahun 2018 juga menyatakan bahwa modal intelektual ternyata berdampak positif terhadap kinerja. Namun, penelitian Maisarah dan Rahayu tahun 2015 menyatakan bahwa modal intelektual tersebut tidak mempengaruhi kinerja perbankan. Nah, penelitian ini penting untuk dilakukan karena ternyata dari penelitian terdahulu masih terdapat research gap di mana hasil penelitian terdahulu tentang inklusi keuangan dan modal intelektual ini masih menunjukkan tidak konsistenan, sehingga saya mengambil judul penelitian ini. Selain itu juga penelitian yang membahas tentang inklusi keuangan digital itu juga masih sedikit, sehingga saya mengambil salah satu variabelnya yaitu inklusi keuangan digital, sehingga rumusan masalah penelitian ini adalah apakah inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja, apakah inklusi keuangan digital berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan, apakah modal intelektual berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan. Sehingga tujuan penelitiannya adalah untuk membuktikan apakah inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja, untuk membuktikan apakah inklusi keuangan digital berpengaruh positif terhadap kinerja, dan untuk membuktikan apakah modal intelektual berpengaruh positif terhadap kinerja. Manfaat penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis digunakan sebagai referensi dan literatur pertimbangan. Manfaat praktis digunakan bagi penulis untuk menerapkan pengetahuan bagi dunia akademisi untuk literatur penelitian selanjutnya, bagi manajemen sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan, bagi nasabah untuk memberikan informasi lanjutan mengenai inklusi keuangan, dan bagi pemerintah ini digunakan sebagai evaluasi dalam penerapan regulasi inklusi keuangan. Adapun batasan masalah ini, penelitian ini hanya memfokuskan kepada variabel-variabel penelitian, yaitu inklusi keuangan digital, dan modal intelektual, serta kinerja, dan hanya memfokuskan kepada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia dengan periode penelitian 2017 hingga 2020. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah resource-based theory yang dikemukakan oleh Werner Vogt tahun 1984 yang menemukan bahwa sumber daya strategis ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, sumber daya ini terdiri dari aset berwujud dan aset tidak berwujud. Sekundari penelitian dari teori resource-based theory ini adalah kinerja perbankan, inklusi keuangan digital, dan modal intelektual, di mana
Kinerja perbankan ini dapat diukur dengan kinerja keuangan. Salah satu pengukuran yang dapat digunakan ini adalah ROA, di mana ROA ini merupakan perbandingan antara laba bersih yang dihasilkan dari seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan. Selain itu, kinerja perbankan dalam penelitian ini juga dapat diproyeksikan dengan penyaluran kredit, di mana penyaluran kredit ini adalah penyediaan uang atas kesepakatan dua belah pihak, di mana pihak yang meminjam ini wajib melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya, kinerja perbankan dalam penelitian ini juga diproyeksikan dengan efisiensi perbankan, di mana untuk pengukuran efisiensi ini disebut dengan rasio BOPO atau biaya operasional dibandingkan pendapatan operasional. Kemudian, inklusi keuangan, di mana inklusi keuangan ini merupakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk mengakses dan memanfaatkan layanan jasa keuangan. Salah satu indikator yang dapat digunakan ini adalah dimensi akses untuk mengukurnya. Kemudian inklusi keuangan digital ini adalah langkah lebih lanjut dari inklusi keuangan, di mana inklusi keuangan digital ini merupakan kemudahan akses secara digital untuk menjangkau populasi yang kurang terlayani untuk mempermudah penggunaan layanan keuangan. Selanjutnya ada modal intelektual. Modal intelektual ini merupakan aset tidak berwujud yang digunakan untuk menjalankan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah. Dalam penelitian ini, modal intelektual ini diproyeksikan dengan FACA, yaitu perbandingan antara value added dengan modal fisik yang bekerja. Beberapa penelitian terdahulu ini menyatakan bahwa ternyata secara umum, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ternyata dari beberapa variabel tersebut masih ada ketidakkonsistenan hasil dari hasil penelitian tentang inklusi keuangan dan modal intelektual. Dan masih sedikitnya penelitian terdahulu yang membahas tentang inklusi keuangan digital. Kemudian untuk kerangka pemikirannya terdiri dari 3 variabel independen dan 3 variabel dependen, sehingga hipotesis penelitiannya H1A ini adalah inklusi keuangan yang diproyeksikan dengan dimensi akses jumlah kantor cabang berpengaruh positif terhadap ROA. Kemudian di H1B, dimensi akses jumlah kantor cabang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kredit. H1C, dimensi akses jumlah kantor cabang berpengaruh positif terhadap efisiensi. Kemudian H2A, dimensi akses jumlah agen berpengaruh positif terhadap ROA. H2B, dimensi akses jumlah agen berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kredit. Dan H2C, dimensi akses jumlah agen berpengaruh positif terhadap efisiensi. Kemudian H3A, ini modal intelektual yang diproyeksikan dengan FACA berpengaruh positif terhadap ROA. H3B, FACA berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kredit, dan H3C, FACA berpengaruh positif terhadap efisiensi. Nah, jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, di mana menjelaskan adanya pengaruh dari suatu fenomena yang menjadi objek penelitian. Untuk definisi operasionalnya, penelitian ini menggunakan variabel dependen kinerja perbankan yang diproyeksikan dengan 3 variabel. Yang pertama, kinerja keuangan yang diukur dengan ROA, yaitu rasio laba neto terhadap total aset. Kemudian kinerja penyaluran kredit, yaitu yang diproyeksikan dengan pertumbuhan kredit, dan efisiensi yang diproyeksikan dengan biaya operasional, pendapatan operasional. Untuk variabel independennya, ini menggunakan 3 variabel juga. Yang pertama adalah inklusi keuangan, di mana untuk mengukurnya ini menggunakan dimensi akses jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa. Untuk inklusi keuangan digital ini menggunakan dimensi akses juga dengan melihat jumlah agen uang seluler per 100.000 penduduk orang dewasa. Dan untuk modal intelektual ini melihat nilai FACA-nya dengan melihat nilai value added-nya. Kemudian metode pengambilan datanya, ini populasi penelitian ini untuk seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia. Dan teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling dengan 4 tahun pengamatan dari 2017 hingga 2020 dengan memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, yang perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia yang mempublikasikan laporan keuangan. Kemudian perusahaan perbankan yang menyajikan akun yang dibutuhkan untuk variabel penelitian dan data penduduk yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik Indonesia dan Malaysia periode 2017 dan 2020 sampai 2020. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, di mana data ini bersumber dari pihak ketiga, yaitu Bursa Efek Indonesia, Bursa Malaysia, Badan Pusat Statistik, dan sumber lain untuk data. Dan data diperoleh dari laporan tahunan dan data penduduk dewasa periode 2017 hingga 2020. Metode analisis datanya yaitu statistik deskriptif, yaitu melihat nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Untuk uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov Z yang menyatakan bahwa jika nilai signifikasinya lebih dari sama dengan 0,5, maka data tersebut berdistribusi normal, namun jika kurang dari 0,05, maka dinyatakan bahwa data tersebut tidak normal. Kemudian analisis yang digunakan adalah analisis berganti. Baik Pak, terima kasih. Cukup ya.
Oke, terima kasih Rita Rahayu. Ya, silakan Prof. Husseini untuk menguji pertama. Baik, Pak Saiful, terima kasih. Rita, ada beberapa yang perlu ya koreksi, bukan koreksi tapi penambahan lah gitu ya. Nah, saya lihat secara umum proposalnya udah bagus ya, udah melingkupi seluruh informasi terkait dengan penulisan proposal ya, dari awal sampai akhir saya udah baca tadi. Nah, namun ada beberapa hal yang perlu diperjelas ya. Misalnya kinerja perbankan di Malaysia. Grafiknya itu yang menurun ketika tahun 20 ya. Disebutkan di situ terus menurun. Padahal cuma 1 tahun yang turun ya. Nah, itu coba nanti diperbaiki ya di latar belakang ya. Kemudian di latar belakang juga orang yang tidak memahami inklusi keuangan itu tentu tidak paham apa itu inklusi keuangan gitu ya. Maka ketika Anda menjelaskan beberapa variabel yang berpengaruh terhadap kinerja, di antaranya inklusi keuangan dan itu, nah setelah itu Anda menjelaskan hubungan inklusi keuangan dengan kinerja kan. Nah, sebelumnya Anda harus sedikit ya perlu menjelaskan apa itu inklusi keuangan ya. Jangan langsung inklusi keuangan berpengaruh. Inklusi keuangan sendiri belum tahu orang apa itu gitu kan. Nah, sedikit dijelaskan ya, nggak perlu banyak karena nanti kan panjang lebarnya dijelaskan di bab 2 ya. Bab satunya sedikit aja apa itu ya. Nah, kemudian baru Anda sebutkan hubungannya. Oke ya. Baik, Pak. Kemudian bila perlu di bab 1 itu tambahkan teorinya sedikit. Resource based teori itu ya, untuk bisa memberi apa namanya keyakinan bahwa ada teori yang melandasi penyusunan hubungan ya, menjelaskan hubungan antar variabel itu ya. Dicatat ya, udah dicatat belum? Ya, sudah Pak. Sudah. Dicatat kan? Ya. Direkam ya. Ya, sudah direkam. Nah, kemudian di bab 2, saya lihat penelitian terdahulu di tabel itu udah banyak, itu ada 12 ya. Apakah semuanya berkaitan gitu? Coba ini kembali, kalau memang semuanya berkaitan nanti ya digunakan untuk pengembangan hipotesis ya. Saya lihat di pengembangan hipotesis hanya 1-2 aja Anda gunakan ya. Banana atau apa itu ya, saya tadi kurang melihat di situ ya. Tapi di sana belum ada penelitian terdahulu yang lain, saya lihat cuma beberapa aja. Harusnya untuk mengembangkan hipotesis harus lebih dari 3 kalau mungkin untuk bisa menyatakan hipotesis itu ya, kalau memang ada ya. Iya Pak. Nah itu ya. Saya kira saya itu aja Pak Saiful. Oke, terima kasih Pak Husseini. Berikutnya kami persilakan Bu Nikmah. Oke, terima kasih Pak Saiful. Rita, di awal judul saya agak tertarik ya, karena di sini kami bicara tidak dalam lingkup Indonesia saja, tapi sudah ke bursa Malaysia ya. Tapi mungkin di latar belakang sama dengan tadi Pak Husseini ya, saya mau menambahkan aja. Di latar belakang itu coba diperjelas lagi sebenarnya apa sih yang menjadi alasan peneliti kok ngambil bursanya Indonesia plus dengan Malaysia gitu. Kenapa tidak yang lain gitu, yang namanya mungkin berada di dalam lingkup yang mungkin Asia Tenggara atau apalah ya. Nah, saya baca di sini nggak tahu saya apa terlewat atau tidak. Kalau sekedar hanya mungkin bicara kinerjanya turun, toh kan kita tidak melihat juga kinerja yang negara-negara yang berada dalam lingkup misalnya Asia Tenggara juga kan ada gitu ya. Tapi kenapa gitu? Mungkin bisa ditambahkan di sini. Kenapa kok harus bursa Malaysia? Nah, kemudian ini kan nanti juga dijadikan satu ya antara Indonesia, Malaysia atau sendiri-sendiri nanti melihat kinerjanya. Maksud saya dalam satu kelompok sampel yang sama digabung atau nanti mau pada akhirnya nanti akan mau memperbandingkan secara ini. Nanti ini kan diregresi ya masing-masing variabelnya.
Dibandingkan, Bu. Digabung atau gimana tuh nanti, Rit? Nah, dibandingkan. Nah, ketika membandingkan kita harus punya alasan kenapa kita membandingkan dengan Malaysia. Nah, itu yang harusnya sudah ada di latar belakang, itu sudah ada disinggung juga ya. Ditambah tadi sama saya dengan Pak Husaini juga tadi bicara tentang inklusi, kan tidak semua orang paham inklusi itu apa ya. Sementara di latar belakang panjang lebarnya udah bicara ke arah proksinya juga sebenarnya ya, pengukurannya seperti apa. Tapi inklusi sendiri itu tidak ada satu kalimat yang memberikan penjelasan inklusi itu sebenarnya apa sih inklusi, apalagi sudah nanti masuk ke inklusi digital, nanti tolong itu juga diperbaiki ya. Kemudian di situ juga belum terlihat secara umum ya, atau benang merahnya, artinya keterkaitan kenapa sih inklusi ini menjadi faktor yang nanti akan mempengaruhi kinerjanya ya. Nah, itu kemudian nanti di sisi manfaat nanti perbaiki juga manfaat teoritisnya ya. Kemudian di bab 2, oke, kalau bab 2 mungkin saya nggak terlalu ini, cuman tapi mungkin di bab 2 ini dikurangi kalau memang nanti ada rasio-rasio yang digunakan untuk pengukuran inklusi dan sebagainya. Ini mungkin tidak perlu di bab 2 ditampilkan, karena nanti di metodologi kan dimunculkan lagi yang sama ya. Nanti diperbaiki. Kemudian nanti ada beberapa rasio ini juga mungkin perlu ditekankan juga kan untuk pengukuran kinerja. Saya ini bingung tadinya kinerja apa, oh ternyata ada 3 kinerja nih, ada kinerja keuangan ya, kemudian ada kinerja apa tadi satu lagi duanya. Dan Nah, efisiensi. kemudian muncul efisiensi. Nah, efisiensi itu tuh apa gitu loh. Itu mewakili apakah kinerja apa, misalnya apa kinerja operasional atau apa, karena dia agak beda sendiri gitu. Nah, itu juga perlu juga nanti coba diperbaiki bahasanya ya, atau penjelasannya. Dan pengukurannya juga kan ada beberapa rasio nanti yang digunakan ya. Ini juga harus diberikan penjelasan mengapa kan untuk ukuran rasio seperti rasio profitabilitas ya untuk kinerja keuangan ini kan banyak, ada ROA, ada ROE, ada NIM, ada yang lainnya juga. Nah, kenapa 3 rasio ini yang menjadi fokus? Nah, itu yang harusnya juga ada penjelasan sedikit ya. Itu yang maksud saya tadi ada keterkaitan. Nah, itu yang belum ada di bab 2-nya. Kemudian terkait dengan kalau penelitian terdahulu mungkin sudah cukup banyak ya, walaupun kalau bisa sebenarnya ditambahkan lagi ya, tambahkan lagi. Kemudian ini ada satu lagi yang kinerja penyaluran kredit. Nah, ini arahnya kemana? Ini saya bingung nih nanti ke kinerjanya kemana ini, ke penyaluran kredit ini ya, karena ada penyaluran kredit gitu loh, kinerja apa gitu ya. Nah, itu jadi kata-kata yang seperti itu mungkin maksudnya menjelaskan satu variabel tapi ada tambahan-tambahan seperti itu jadi membingungkan. Kemudian di bab 2-nya itu di pengembangan hipotesis. Nah, saya melihat pengembangan hipotesis ini masih sangat sedikit sekali landasannya ya. Jadi padahal kan penelitian terlalu banyak, konsep secara teorinya ada gitu ya. Kenapa justru malah di pengembangan hipotesis itu lebih singkat lagi dari latar belakang gitu ya. Latar belakang itu sebenarnya nggak perlu terlalu harus banyak banget gitu, tapi cukup menjelaskan kenapa yang latar belakangnya peneliti. Nah, justru banyaknya itu adalah pada saat pengembangan hipotesis gitu. Bagaimana secara konsep dibangun kok pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Apalagi ini sudah dibagi ke dalam beberapa dimensi ya untuk masing-masing inklusinya kan. Ya, nah, itu lebih harusnya lebih banyak lagi digali gitu. Ya, lebih banyak lagi dibahas. Kenapa dimensi tertentu ini bisa mempengaruhi kinerja untuk masing-masing, ada kinerja 3 kinerja tadi ya, ada kinerja kredit, kinerja keuangan, dan satu lagi efisiensi. Nanti efisiensinya tadi tolong dibenerin. Kemudian itu yang perlu ditambahkan lagi ya di pengembangan hipotesis. Kemudian sumber ya, ini kan menggunakan beberapa rumus ya untuk pengukuran variabel. Nah, ini sumbernya nggak ada nih saya lihat ya, termasuk juga pengukuran kayak modal intelektual itu kan, itu modal intelektual itu udah berkembang ya, sudah berkembang. Jadi yang kita pakai, yang kita gunakan itu yang modelnya siapa gitu ya, itu juga harus ada sumbernya. Ini sama sekali seperti nggak ada sumber ininya ya. Kemudian untuk penulisan tadi perulangan ya, analisis regresi berganda itu nggak usah diulang-ulang lah, yang ininya ya, to the point aja untuk ini
perbaiki lagi, nanti dicek. Kemudian untuk pengujian variabel ya, untuk pengujian hipotesis itu nanti ada dicek kembali lah untuk pengujian T-nya ya, signifikansi T-nya, uji statistik T-nya sama uji F, coba dicermati lagi. Kemudian ada berapa daftar pustaka juga yang saya lihat, kebetulan saya nggak cek satu persatu, tapi kebetulan saya lihat Anda pakai ketika bicara tentang koefisien determinasi ini saya agak tertarik, pakai Irfan 2018, saya lihat Irfan ini buku apa ya gitu ya, kenapa kok ganti-ganti di ininya gitu kan. Nah ini Irfan ini nggak ada, saya lihat juga ceknya di daftar pustaka. Nah saya nggak cek lagi yang lain gitu ya. Apalagi kalau terkait dengan pengujian statistik ya, ini kan harus ada sumber referensinya, harus ada di buku statistiknya. Kita nggak bisa mengatakan ini normal atau yang uji normalitas ya dan sebagainya. Jadi ada referensinya. Jadi tolong referensinya nanti ditambahkan, dicek kembali. Kemudian bagaimana mengambil keputusan di dalam hasil pengujian, nanti itu juga dicek kembali karena ini pengujiannya apalagi sudah menunjukkan arah ya. Jadi sudah pasti gitu ya. Sudah punya dasar konsep yang kuat bahwa mengatakan bahwa itu arahnya positif misalnya seperti itu. Nah, itu nanti di ini lagi. Nah, mungkin itu Pak Saiful karena kita juga ada waktu yang ini ya. Makasih Pak Saiful. Oke, terima kasih Bu Nikmah. Berikutnya kami persilakan Bu Feni. Terima kasih Pak Saiful. Oke, si Rita, saya sama sih sebenarnya dengan Pak Husaini dan Bu Nikmah ya. Di latar belakang itu Rita terlalu banyak penjelasan mengenai kinerja ya. Mungkin beberapa kayak grafik itu kayaknya bisa dinarasikan aja, nggak perlu muncul di latar belakang. Lalu lebih fokus ya, latar belakang itu lebih fokus. Kenapa sih penelitian ini mau diangkat gitu loh? Kenapa sih inklusi itu penting? Kenapa harus dibedakan antara inklusi keuangan dengan inklusi digital? Mungkin bisa dimasukkan keadaan kita saat ini ya. Seperti COVID-19 yang inklusi keuangan mengenai isu inklusi keuangan digital itu semakin tinggi gitu ya dibanding dengan inklusi keuangan biasa. Itu diceritakan di latar belakang sehingga itu menarik untuk dibaca gitu ya. Jadi tidak perlu membahas mengenai menurut Bank Indonesia penilaian kinerja, nggak perlu. Itu nanti di bab 2 ya, menjelaskan mengenai apa itu kinerja keuangan. Tapi kalau di latar belakang itu something new yang mau kita angkat itu apa dengan judul ini gitu loh. Apa sih yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya? Kenapa sih harus membahas inklusi keuangan? Nah, itu yang harusnya dibahas gitu ya, fenomena saat ini apa gitu ya. Kayak misalnya semenjak COVID ya, bank itu udah beralih operasi dari yang manual semuanya menjadi digital gitu ya. Orang mau kredit aja sekarang cukup isi aplikasi pakai mengisi aplikasi kreditnya lewat aplikasi. Orang mau KPR cukup isi aplikasi aja pakai software. Nah, itu yang harusnya diceritain gitu ya. Terus apa sih bedanya penelitianmu dengan penelitian sebelumnya? Nah, apa bedanya? Nah, mungkin bisa kalau inklusi keuangan ini lebih arahnya itu ke kinerja mana? Misalnya kinerja ini karena ada kredit, ada efisiensi, ada keuangan. Nah, itu nggak ngerti, kami nggak dapet idenya kenapa harus dikaitkan 3 itu. Harusnya kan ada penjelasannya. Inklusi keuangan digital itu berkaitan dengan kredit dan juga berkaitan dengan ini, sehingga perlu nih mengukur kinerja kreditnya naik, turun, atau stabil, atau kayak gimana. Nah, itu diceritain nih di bab 1. Terus kamu bilang tadi ada gaps apa gitu loh. Ada 7 macam gap penelitian. Nah, ini gap yang mana? Nah, itu nggak ada gitu ya. Tadi kamu jelasin ada gap apa gitu loh. Gap penelitian tuh banyak. Gapsnya gaps yang mana? Gap empiris, gap populasi, gap metodologi, apa? Gaps apa? Ya, itu yang perlu diperjelas di bab 1 gitu ya. Sehingga pada saat kamu merumuskan masalah itu udah tergambar semua di atasnya. Kenapa positif, kenapa negatif. Dan tidak perlu di sini penjelasannya Sirwi menunjukkan bahwa bla bla bla. Itu menceritain penelitian orang lain. Ngapain kamu ceritain penelitian orang lain di bab 1?
Mungkin bisa kamu bilang penelitian sebelumnya dirangkum aja. Siapa aja yang ngomong? Si Arwi sama Devi ini ngomongin masalah apa? Ngomongin masalah intellectual capital yang hubungannya sama apa? Sama kinerja keuangan. Mereka tuh merangkum itu sebagai apa? Sama-sama positif. Nah, dirangkum. Jangan menceritakan penelitian orang lain di bab 1 gitu. Sehingga penelitian ini lebih cenderung sehingga dapat dikatakan bahwa intellectual capital itu pengaruhnya positif terhadap kinerja keuangan ROE dan ROA misalnya. Terus penelitian siapa lagi yang ngomong kalau inklusi itu punya hubungan dengan kinerja kredit? Nah, itu nggak ada di bab 1. Kamu hanya ngomongin masalah kinerja keuangan. Di atasnya banyak kamu cerita definisi dan itu nggak penting di bab 1 gitu ya. Bab 1 tuh straight to the point gitu ya. Jadi 6 halaman itu sudah merangkum apa yang mau kita kerjain. Gitu. Apa yang menjadi perbedaan antara penelitian kamu dengan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu mana yang mendukung. Nah, yang mendukung ya. Nah, itu harus tergambar di situ. Demikian juga dengan bab 2, pemilihan resource based view untuk inklusi keuangan itu apakah bisa mengcover pengaruh X terhadap Y? Setahu saya resource based view itu lebih cenderung ke intellectual capital. Nah, sedangkan untuk inklusinya pakai teori mana? Apakah resource based view ini bisa untuk mengcover hubungan antara inklusi terhadap kinerja? Nah, itu coba dibaca lagi jurnal-jurnal sebelumnya gitu ya. Atau menambah lagi teori lainnya selain RBV sehingga pada saat kamu menjelaskan di bab 4 nanti itu teori bisa digunakan untuk membantu ya. Nah, itu aja sih dari saya Pak Saiful. Oke, terima kasih Bu Feni. Ya Rita, beberapa ya tuh ya saran-saran itu masih banyak harus diperbaiki ya. Anda sudah maju ke proposal ini, udah nampak kan apa-apa saja yang perlu diperbaiki ya. Mungkin kalau saya nggak terlihat beberapa hal kan dengan ujian ini Anda sudah nampak beberapa hal lagi yang harus diperbaiki. Mungkin tadi kalau melihat dari saran-saran Dewan Penguji ya, rasanya penelitian Anda bisa dilanjutkan dengan revisi-revisi ya. Artinya kita mungkin sepakat seperti itu. Ya kita berharap revisinya ya lebih baik gitu ya. Ya walaupun kita beri waktu singkat, tapi ya itu waktu minimal lah ya. Misalkan mungkin kita nanti berikan waktu 2 minggu, artinya 2 minggu Anda sudah bisa melakukan proses bimbingan revisi gitu ya. Ya, kalau revisinya 2 minggu selesai kan agak berat juga nanti penguji dan juga pembimbing dikejar-kejar 2 minggu harus selesai ya. Mungkin kami beri waktu seperti itu ya. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan saran-saran untuk hari ini ujian proposal Anda. Mungkin kami ya walaupun ini tadi berdasarkan indikasi bisa diputuskan bahwa Anda bisa melanjutkan penelitian dengan revisi ya dan juga nanti revisi ke masing-masing dosen penguji. Mungkin itu, terima kasih.